Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peggy Dian Pujiwardani, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menganalisis mengenai tentang lembaga rumah zakat. Pada mata kuliah Manajemen Fundraising Zakat dan Wakaf. Langsung saja, yang pertama yang akan kita bahas kali ini adalah profil dari lembaga rumah zakat. Rumah zakat adalah lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan direalisasikan melalui 4 rumpun utama, yaitu senyum juara disebut juga dengan pendidikan, senyum sehat disebut juga dengan kesehatan, senyum mandiri disebut dengan pemberdayaan ekonomi, dan senyum lestari disebut juga dengan inisiatif pelestarian lingkungan. Kemudian produk-produk fundraising di lembaga rumah zakat. Di sini ada beberapa program. Yang pertama yaitu senyum juara, disebut juga pendidikan. Maksudnya senyum juara mengiringi generasi penerus bangsa menggapai cita dan mimpinya melalui pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Dalam senyum juara ada beberapa. Yang pertama yaitu beasiswa ceria, yang kedua beasiswa sekolah juara, dan yang ketiga beasiswa juara. Yang selanjutnya yaitu senyum sehat, disebut juga dengan kesehatan. Di sini maksudnya adalah sepenuh hati melayani hingga ke pelosok negeri agar masyarakat kurang mampu dapat mengakses kesehatan secara gratis. Dalam bidang kesehatan tersebut ada beberapa. Yang pertama yaitu klinik RBG, kemudian hitanan massal, kemudian ambulan gratis, selanjutnya mobil klinik keliling, dan juga yang terakhir bantuan kesehatan. Dari program yang ketiga yaitu senyum mandiri, disebut juga dengan perekonomian, maksudnya bertransformasi menjadi mandiri untuk kembali memandirikan, merupakan sebuah rangkaian proses dari pemberdayaan masyarakat. Di sini dalam poin ketiga ada beberapa. Yang pertama yaitu bantuan ekonomi dan juga kampung mandiri pangan. Kemudian poin yang keempat yaitu senyum lestari, yaitu disebut juga dengan lingkungan. Maksudnya adalah program ini turut berkontribusi dalam melestarikan lingkungan hidup sebagai salah satu warisan untuk masa depan, serta meringankan beban sesama umat manusia yang berada di program ini turut berkontribusi dalam melestarikan lingkungan sebagai salah satu warisan untuk masa depan, serta meringankan beban sesama orang manusia yang berada dalam kesukaran. Dalam poin dari ekonomi ini ada beberapa. Yang pertama bantuan air bersih dan juga kampung hijau. Kemudian pembahasan yang kali ini adalah strategi fundraising dari lembaga rumah zakat. Rumah zakat sebagai lembaga amil zakat melakukan pengumpulan dana sesuai dengan undang-undang yang dibuat pemerintah. Pengumpulan dan penyaluran dilakukan oleh rumah zakat di setiap provinsi di kota Indonesia. Agar pengelolaan bekerja secara maksimal untuk pengumpulan dan dilakukan oleh seluruh kantor cabang berdasarkan penyebaran kantor cabang dan penyalurannya dengan cara melaksanakan program kemanusiaan dan bantuan dari daerah yang kurang mampu. Kemudian pembahasan yang kali ini adalah tentang apa sistem promosi dari lembaga rumah zakat. Di sini dalam analisis pemasaran produk melalui penerapan metode integrated marketing communication di rumah zakat kantor oleh penulis dibagi menjadi 6 bagian sesuai 6 elemen pemasaran yang ada pada metode integrated marketing communication, yaitu yang pertama adalah advertising, yang kedua personal selling, kemudian yang ketiga marketing interaktif, yang keempat sales promotion, yang kelima direct marketing, dan yang terakhir public relation. Dalam media promosi seringkali dipilih perusahaan untuk mempromosikan perusahaan untuk mengadakan rekrutmen. Jika kesempatan untuk melakukan promosi diberikan cukup luas, maka pelamar yang serius semakin banyak. Jika kesempatan untuk promosi terbatas, maka pelamar akan menjadi sedikit.
Promosi juga merupakan idaman setiap karyawan karena dengan promosi status dan pendapatan karyawan akan bertambah lebih besar lagi. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tentang sistem rekrutmen fundraising dari lembaga rumah zakat. Maksudnya adalah proses pelaksanaan rekrutmen terdiri dari beberapa langkah dan beberapa tahapan. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan rekrutmen. Yang pertama yaitu mengidentifikasi jabatan yang kosong dan berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian menentukan kandidat yang tepat harus dicari. Selanjutnya memilih metode rekrutmen yang tepat. Kemudian metode rekrutmen yang dapat dipakai antara lain sebagai berikut, yaitu iklan disebut dengan advertising, employee referrals, walk-in, and writing that nakers terms. Kemudian yang selanjutnya pemanggilan kandidat yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya membuat penawaran kerja, dan yang terakhir mulai langsung bekerja. Pembahasan kali ini yaitu mengenai tentang faktor-faktor kunci keberhasilan lembaga dari lembaga rumah zakat. Faktor pendukung penerapan metode integrated marketing communication di rumah zakat. Yang pertama yaitu tempat yang strategis, memiliki pendapatan yang besar per tahunnya. Kemudian satu-satunya lembaga zakat, infak, dan sedekah yang menggunakan manajemen pemasaran IMC atau disebut juga dengan integrated marketing communication. Yang keempat, memiliki amil dan yang profesional dan berkinerja yang baik. Yang kelima, memiliki donatur terbesar di kota. Kemudian salah satu-satunya LAS di Indonesia yang mendapatkan penghargaan dan pencapaian selaku LAS dari lebih dari 10 penghargaan. Poin yang terakhir mengenai tentang hambatan yang dilakukan dari lembaga rumah zakat Indonesia, yaitu faktor penghambatan. Yang faktor penghambat penerapan metode integrated marketing communication di rumah zakat, yang pertama yaitu luasnya wilayah penyaluran dan binaan. Kedua, cenderung monoton terhadap penyaluran bantuan sosial dan lebih banyak di wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga, minim media dan lebih banyak menggunakan oral vokal. Yang keempat, proses birokrasi yang ribet. Yang kelima, minim dana operasional dalam proses pemasaran produk dan penyaluran bantuan. Dan yang terakhir, keputusan menunggu dari pusat sehingga sering menghambat proses pemasaran tersebut. Sekian presentasi saya dari analisis tentang lembaga rumah zakat. Saya Peggy dan Mujibadani mohon pamit. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.